Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi PPKN. Untuk materi yang pertama adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Ini kemarin kalian sudah membaca di buku, sudah kalian pahami. Ini coba kita review kembali dan udah jelaskan. Jadi bahwasannya bangsa Indonesia ini telah merdeka sejak tahun 1945 dengan perjuangan para pahlawan. Bagaimana mereka berkorban membela, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini agar bisa merdeka dari penjajah. Maka dari itu kita sebagai warga negara ini wajib untuk mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu bangsa. Nah, bagaimana sih cara mengisi kemerdekaan ini? Ya, contoh dalam kegiatan sehari-hari, misalnya menaati peraturan, menghargai orang lain, memelihara ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga mempunyai kewajiban terhadap lingkungan. Contohnya, melakukan penanaman kembali atau reboisasi, membersihkan sampah dari selokan, nanam pohon di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba bahas satu persatu untuk pelaksanaan kewajiban kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kewajiban di lingkungan rumah. Jadi kalian sebagai pelajar, apalagi ini di musim pandemi, kalian pasti banyak menghabiskan waktu untuk di rumah saja. Nah, ini kira-kira kewajiban kalian di rumah itu apa saja? Yang pertama, belajar yang rajin. Walaupun kalian tidak belajar di sekolah, tapi kalian di rumah ini tidak boleh untuk tidak belajar. Karena kalian tidak libur, kalian ini masih belajar secara daring, online. Jadi kalian di rumah harus belajar yang rajin, berlatih mandiri. Yang kedua, kewajibannya adalah membantu orang tua. Jadi kita di sini di rumah dilatih untuk turut membantu orang tua kita, entah itu dalam mungkin membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjalankan agama dengan taat. Nah, ini kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kita sholat tepat waktu di rumah. Ketika kita puasa, kita menjalankan dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian menaati semua peraturan yang berlaku di rumah. Nah, ini harus ditaati. Contoh, ketika kalian mungkin main, harus ingat jam untuk pulang. Mungkin ketika siang pulang, kemudian ketika malam sudah saatnya tidur. Ini jangan mungkin nonton TV sampai larut malam atau main HP sampai larut malam. Nah, ini contoh-contoh peraturan yang berlaku di rumah yang harus ditaati. Nah, selanjutnya kewajiban di lingkungan sekolah. Sebagai pelajar, kita juga mempunyai kewajiban, terutama ketika kita sudah masuk di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ini wajib bagi semua pelajar, harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Tidak boleh
membantah atau berani melawan guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Jadi kebersihan, keamanan, ketertiban ini semua siswa ini harus ikut bertanggung jawab. Ketika ada sampah dibuang pada tempatnya. Ketika ada teman yang berkelahi dipisah, dilerai, dan lain-lain. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah ini ikut dipelihara, contoh pemeliharaan meja, kursi, tembok. Nah itu jangan dicoret-coret, dipelihara, karena itu adalah milik sekolah, bukan milik kalian. Maka kita sebagai siswa harus kita jaga, kita rawat baik-baik apa yang ada di sekolah. Selanjutnya, ikut menjaga nama baik sekolah. Nah ini kalian sebagai siswa, sebagai pelajar ini harus menjaga nama baik sekolah. Bagaimana caranya? Dengan cara sikap kalian yang baik ketika di masyarakat, menghormati orang lain, menghargai sesama. Nah ini nanti yang akan turut menjaga nama baik sekolah, termasuk ketika kalian berprestasi. Nah ini nanti sekolah akan terangkat, akan tambah baik namanya. Kemudian menghormati guru dan saling menghargai antar sesama siswa. Ini sama guru dihormati, jangan suka melawan bapak ibu guru, dan saling menghargai antar sesama siswa. Nih, antar teman saling menyayangi, saling menghargai, tidak boleh berkelahi, bertengkar, dan lain-lain. Memberikan keterangan sakit atau izin dari orang tua bahwa anak berhalangan hadir di sekolah. Lah, kalau kalian ketika nanti sudah masuk sekolah tidak hadir, kalian harus memberikan keterangan atau izin atau sakit dari orang tua bahwasannya kalian tidak bisa hadir. Jangan tidak masuk seenaknya sendiri tanpa alasan. Itu dan masih banyak lagi kewajiban di lingkungan sekolah, termasuk mengikuti upacara, mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga kerapian, dan lain sebagainya. Ini harus kalian laksanakan ketika di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini kalian harus melaksanakan karena kalian hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus bersosialisasi, harus turut serta dalam setiap norma, aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Nah, ini wajib kita laksanakan. Nih, apa yang ada, peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut harus kita taati, harus kita patuhi, karena itu adalah yang terbaik untuk demi kepentingan umum masyarakat tersebut. Selanjutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat. Nah ini kewajiban kita, diantaranya menjaga ketenangan dan ketertiban masyarakat. Kemudian mengikuti kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga setempat. Ketika ada kerja bakti di hari libur misalnya, kita ikut di sana, ikut membantu. Apa yang bisa kita lakukan, kita bantu. Tuh. Kemudian menghormati tetangga, sama tetangga saling menghormati, saling menghargai agar terjalin hubungan yang harmonis. Membantu tetangga yang terkena musibah. Nah ini kita harus membantu tetangga kita yang ketika ada musibah, mungkin kecelakaan atau mungkin ada yang sakit, ada yang keluarganya meninggal mungkin. Nah ini kita bantu bersama-sama tetangga kita. Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ini wajib kita
laksanakan. Jangan sampai kita malah membuat kotor lingkungan tempat tinggal kita. Kita mulai jaga dari lingkungan rumah kita. An-nadzafatu minal iman, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah itu. Selanjutnya pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Jadi setiap siswa, pelajar ini mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga warga masyarakat. Nah, jadi di samping kalian sebagai siswa, kalian juga sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban yang ada di masyarakat. Yang pertama, saling menghormati antar umat beragama. Ini kita harus saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar sesama umat beragama. Walaupun di Indonesia ini mayoritas muslim, tetapi kita tidak boleh mencaci maki, membenci, bahkan memusuhi agama-agama yang lain, karena di sini kita mempunyai dasar Pancasila. Kita di Indonesia ini ada banyak sekali agama yang harus kita saling hormati dan saling hargai. Biarkanlah mereka untuk melaksanakan aktivitas ibadah mereka. Kita sebagai umat muslim juga mempunyai hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan ajaran masing-masing. Selama itu tidak mengganggu ajaran agama kita tidak boleh mengganggu agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamaku. Mengikuti pendidikan dasar. Wajib bagi semua warga negara ini untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud ini adalah wajib belajar 9 tahun. Jadi kalian nanti ketika sudah lulus MI, SD, kalian harus melanjutkan ke SMP atau MTS. Ini wajib, ini sudah menjadi peraturan dari pemerintah yang harus dilaksanakan. Dan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi baik yang kaya ataupun yang miskin ini semuanya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar. Tuh. Selanjutnya menaati peraturan yang berlaku. Nah ini harus kita laksanakan karena kita ini adalah negara hukum, negara demokrasi. Kita harus menaati semua peraturan yang berlaku yang ada di dalam tengah-tengah masyarakat maupun sebagai warga negara. Contohnya menghormati pendapat orang lain, karena kita berpendapat ini merupakan hak dalam kebebasan berpendapat. Kita mempunyai hak bersuara, berpendapat. Ini kita sudah diatur juga di dalam undang-undang. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, menyeberang jalan di zebra cross dan lain sebagainya. Ini termasuk menaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya menjaga lingkungan. Nah ini sebagai warga negara kita mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan, entah itu melaksanakan reboisasi, penanaman pohon, mengolah limbah, kemudian menjaga kebersihan, melestarikan hewan dan tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Jadi pajak ini merupakan sejumlah uang yang dipungut dari rakyat. Jadi pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli bahan. Ini wajib kita bayar sebagai warga negara yang baik pajak, karena pajak ini nanti akan kembali kepada rakyat. Nah itu untuk pembangunan, untuk bantuan,
dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kewajiban bela negara. Nah, ini sudah ada tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini harus kita laksanakan secara bersama-sama dalam membela negara. Jadi jangan sampai negara kita ini dipecah belah. Jangan sampai negara kita ini diinjak-injak. Jadi kita wajib untuk melaksanakan pembelaan terhadap negara kita. Karena ini termasuk bentuk nasionalisme kita, cinta kita terhadap tanah air. Nah, dan lain sebagainya. Apalagi di tengah-tengah seperti ini, upaya untuk mempertahankan keamanan, ketertiban di negara Indonesia ini sangat penting untuk dilakukan di tengah-tengah kondisi yang penuh dinamika seperti ini. Ini harus kita jaga bersama-sama agar negara kesatuan Republik Indonesia ini masih jaya, masih dapat dipertahankan kemerdekaannya sampai saat ini. Ini tuh dulu untuk materi pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mempraktekkan, dapat mengaplikasikan kewajiban sebagai warga negara di dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan ya apa yang sudah kita pelajari. Oke, sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.